Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, perkenalkan nama saya Samara Ifada Damayanti. Saya dari Universitas Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang mitigasi bencana alam banjir pra bencana. Baik, kita mulai ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dan tujuan dari mitigasi. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mengurangi dan atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan atau peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk bencana alam maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia. Sekarang kita harus mengetahui apa itu bencana. Bencana adalah suatu gangguan terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sekarang kita membahas tentang bencana alam. Untuk pengertian dari bencana alam sendiri yaitu suatu peristiwa yang terbagi menjadi dua berdasarkan pemicunya. Pertama, bencana yang terjadi secara alami dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai, salju, wabah penyakit, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan membahas tentang bencana alam banjir. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita harus tahu apa itu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Pengarang banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai peredaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Apa saja sih Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahap yang harus dipersiapkan sebelum bencana banjir datang? Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengenali tahap pra-bencana banjir. Jadi, pra-bencana adalah hal-hal yang harus kita siapkan sebelum terjadinya bencana itu datang kepada kita atau di lingkungan kita. Untuk hal-hal yang harus disiapkan pada pra-bencana banjir, yaitu kita harus menjaga kebersihan sekitar dan menjaga alam. Contohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu harus menyiapkan tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini kita isi atau dapat kita taruh di dalamnya itu ada air mineral, surat-surat penting, pakaian, obat-obatan, P3K, makanan bergizi, masker, uang, alat mandi, dan senter. Selanjutnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga harus mengetahui jalur evakuasi. Jadi, ini ya ibu-ibu dan bapak-bapak, jalur evakuasi ini seperti ini tandanya. Nah, untuk jalur evakuasi sendiri itu adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut. Jadi, fungsi dari jalur evakuasi sendiri yaitu untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika bencana itu sudah datang atau lagi datang. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus update cuaca terkini. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak bisa mendapatkan info cuaca terkini bisa melalui Google atau media sosial lainnya. Selanjutnya, kenali datangnya musim penghujan. Nah, biasanya banjir itu terjadi ketika musim penghujan dengan curah hujan tinggi. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengenali cuaca dan musim hujan ini? Karena di daerah tempat tinggal kita dan orang lain itu
musimnya itu berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui kapan musim penghujan datang ke wilayah kita. Baik, sekian penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.